bulirnya itu bisa mengurangi impor gandum ya yang sekitar 9 atau 9,5 juta ton per tahun. Kemudian daunnya bisa menjadi pakan ternak. Nanti pakan ternaknya bisa jadi sumber nutrisi untuk memperbaiki gizi masyarakat, mengatasi stunting dan seterusnya. Nah, kemudian batangnya itu bisa diperas seperti tebu. Jadi batangnya kami peras dan kita dapat gula dari situ, gula cair, dan dari situ kita bikin bioetanol. Nah, bagaimana caranya kita bisa memadukan sektor agriculture dan sektor manufacturing ini secara bersamaan. Antara lain adalah dengan misalnya membantu petani dengan memanfaatkan sampah-sampah biomasa itu untuk menjadi bahan baku. Nah, berarti kalau nanti energinya sudah bisa, maksudnya stok energi, produksi energinya sudah bisa tercapai, tiket pesawat murah dong Pak, karena afturnya sudah bisa diproduksi sendiri. Salam Defender. Halo Defenders, kembali lagi bersama saya Selvia di podcast Tandev kali ini. Nah, kali ini tentu saya tidak akan sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Oki Muraza. Halo Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Pak, kami sudah diterima untuk berkunjung langsung di kantornya Pertamina ya. Oke. Jadi Defenders, Bapak Oki ini adalah selaku Senior Vice President Research and Technology Innovation Pertamina. Betul ya Pak ya? Betul. Saya takut agak keselimpet dikit nih Pak. Oke, jadi suatu kehormatan kami bisa berkunjung kemari dan diterima langsung oleh Pak Oki karena ternyata tadi saya sempat intip-intip nih Pak di situsnya Universitas Stanford Amerika Serikat. Bahwa Bapak Oki ini masuk sebagai salah satu nih di daftar 48 tokoh berpengaruh dunia asal Indonesia. Itu keren sih Pak. Terima kasih, Mas Evi. Oke Pak, sebelum saya lanjut nih Pak, sebenarnya saya sangat tertarik dahulu untuk sharing nih ke teman-teman atau sharing pengalaman Bapak di Pertamina atau di bidang energi yang mungkin tidak banyak orang tahu. Mungkin bisa Pak share dikit-dikit nih. Iya, jadi saya selulus dari kuliah waktu itu di ITB, saya sebetulnya tidak berencana untuk melanjutkan ke advanced studies ya. Jadi saya bekerja di oil and gas waktu itu di Laut Jawa. Saya bertugas sebagai production supervisor. Saat ini bernama PHEOSES namanya. Kemudian setelah sekitar 1-2 tahun saya mendapatkan beasiswa ke Belanda, ke TU Delft untuk master, dan setelah dari master ada peluang lagi untuk PhD, dan saya menyelesaikan PhD di Eindhoven, TU Eindhoven Belanda. Kemudian saya kembali bekerja di Middle East ya. Di Middle East itu sekitar total sekitar 13 tahunan ya di Middle East. Kemudian kembali ke tanah air, bertugas di fungsi teknologi innovationnya Pertamina. Oke. Sangat panjang ya Pak perjalanannya. Iya. Tentu ini menjadi sebuah motivasi juga untuk Defender ya, bahwa banyak sekali kesempatan ya Pak ya. Ya semoga kita juga bisa mencontoh Pak Oki. Nah Pak, sepertinya apa yang akan saya tanyakan ini memang bidang Bapak banget ya. Jadi I think it's easy ya Pak ya. Nah, pada podcast kali ini sebenarnya kita akan fokus membahas mengenai inovasi teknologi dalam ketahanan energi menuju Indonesia maju. Nah, sebagai seorang pakar energi, Bapak dan sekarang Bapak ada di Pertamina gitu. Bagaimana sih Pak, menurut Bapak, Pertamina memandang ketahanan energi sebagai prioritas nasional dan apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pertamina? Ya tentu ketahanan energi bersama ketahanan lainnya ya, seperti ketahanan pangan itu menjadi bagian yang sangat vital ya di ketahanan nasional kita. Nah, di kami sebagai badan usaha milik negara, kami berusaha untuk semaksimum mungkin mendukung program-program pemerintah. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana Indonesia bisa memperkuat ketahanan energinya, kita harus
melihat apa saja yang menjadi potensi Indonesia. Kalau kita lihat potensi Indonesia saat ini, Indonesia besar di geothermal, di panas bumi. Jadi Pertamina juga inline dengan potensi yang ada di Indonesia. Kita menyebutnya indigenous resources ya. Jadi resources yang memang banyak di Indonesia. Panas bumi ini potensinya luar biasa. Di Indonesia sekitar 23.000 megawatt atau 23 gigawatt. Nah, saat ini sudah diutilize baru less than 10% ya. Nah, itu harapannya Pertamina bisa lebih banyak lagi bisnisnya di geothermal. Kemudian itu dari sumber ya, dari source. Kemudian di hilirnya yang juga kita kejar adalah bagaimana kita menggunakan energi itu lebih wise ya, lebih efisien. Kita menyebutnya sebagai energy efficiency. Jadi itu mulai dari rumah lah ya, misalnya sebelum tidur kita mematikan lampu dan tentunya secara aplikasi kami banyak program-program seperti itu. Misalnya di Rokan itu kita punya banyak volume air, produce water yang masih hangat. Nah, itu kita berusaha untuk mendapatkan energi dari situ. Kemudian ada cukup banyak contoh ya, misalnya di operasional geothermal kita itu ada byproduct yang masih panas juga, terus kita berusaha untuk mendapatkan energi dari situ. Jadi sumbernya kita variasikan, kemudian juga penggunaannya kita usahakan untuk efisiensikan. Secara umum, kebutuhan akan ketahanan energi ini kita kejar dengan 4 hal. Yang pertama adalah capital, ini modal. Kita membutuhkan capital baik itu untuk hidrokarbon maupun non hidrokarbon. Kemudian infrastructure ya, ini yang sedang dikejar oleh pemerintah. Bagaimana kita memaksimumkan infrastruktur yang ada, karena ini capex terbesar ada di infrastruktur. Terus yang ketiga, kita membutuhkan teknologi. Nah, teknologi ini memang spending untuk teknologi ini mostly di negara maju ya. Jadi kita tentu harus berjuang untuk mendapatkan teknologi yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Dan yang keempat itu regulatory framework. Bagaimana pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif ya bagi energi baru dan terbarukan. Oke, jadi poinnya tadi dari hulu hilir ya Pak, benar-benar ya, dari sumber dan juga bagaimana penyalurannya dan penggunaannya di masyarakat gitu ya. Oke Pak, menarik sekali. Nah kemudian tadi sudah dibahas langkah-langkahnya. Sebenarnya ini masih relate sih Pak mengenai rencana pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi konvensional. Nah sambil Bapak nanti mungkin bisa nyentil dikit nih Pak. Kira-kira mungkin tidak semua defender di rumah tahu nih yang dimaksud energi konvensional itu yang mana gitu kan. Mungkin itu Bapak bisa singgung sedikit. Dan bagaimana meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam mix energi tadi. Jadi pertama-tama kita harus melihat kebutuhan energi itu bagi bangsa kita apa. Jadi energi itu yang kita butuhkan pertama dia secure. Jadi supply dan seterusnya secure. Dan yang kedua kita membutuhkan energi itu semakin menuju sustainability. Jadi semakin hijau, semakin bersih dan seterusnya. Terus yang ketiga affordability. Ini keterjangkauan. Jadi sebagaimana kita ketahui Indonesia lulusan S1-nya, S1, S2, S3 jika dijumlahkan itu baru 10%, sekitar 10%, dan affordability menjadi tantangan buat Indonesia. GDP per kapita kita masih ya sekitar 5.000 US dollar ya per kapitanya. Jadi affordability menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Nah, untuk mengejar affordability itu biasanya kita memang memprioritaskan sumber-sumber energi yang ada di Indonesia. Jadi yang indigenous tadi, indigenous resources yang ada di Indonesia. Dalam hal itu kita memang memiliki batu bara, kemudian kita memiliki minyak dan juga gas. Ya. Tentunya resources ini yang saat ini kita gunakan ya, hidrokarbon ini jumlahnya limited ya. Nah, untuk itu saat ini kami berusaha kita menyebutnya dual growth ya. Jadi di bisnis hidrokarbon kita berusaha untuk memperkuat ketahanan nasional.
dan juga yang non hidrokarbon juga kita berusaha mengejarnya. Ini dalam artian energi terbarukan dan seterusnya. Jadi di hidrokarbon kita tentu tetap harus memiliki minyak bumi yang cukup di Indonesia, karena infrastruktur Indonesia saat ini mostly masih liquid fuel ya, BBM. Nah, jadi ketersediaan bahan baku atau minyak bumi di Indonesia menjadi sangat penting. Kemudian yang menjadi concern kita bersama juga adalah gas ya. Gas ini dulu ya 30 tahun yang lalu Indonesia sangat kaya akan gas. Saya ingat kenapa dulu saya memilih teknik kimia, karena ada Arun dan ada Badak saat itu ya, yang saat itu memang Indonesia menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia. Tapi tentu setelah 30 tahun keadaannya sekarang Sudah beda cukup ya? berbeda ya. Harga gas kita sudah cukup tinggi dan tentunya kita butuh lebih banyak lagi sumber-sumber energi. Jadi kita berusaha untuk melihat tentunya resources yang ada di Indonesia, kemudian kita berusaha memaksimumkan ya jumlah hidrokarbon yang ada di Indonesia, baik itu minyak maupun gas, agar ketersediaan energi di Indonesia cukup ya, karena tadi affordability menjadi sangat penting. Nah, tentunya kita tidak hanya mengejar di hidrokarbon yang merupakan legacy bisnis Pertamina, tapi kita juga mengejar yang terbarukan, renewables. Ini jadi kita ada porsi geothermal tadi ya, dan variable renewable energy. Jadi itu mulai dari solar, ya, PV, angin, arus laut dan seterusnya ya, yang memang masih dalam tahap perkembangan. Dan yang salah satu yang menjadi andalan Indonesia saat ini adalah bioenergi. Bioenergi ini kita mungkin kita sudah kenal dengan biodiesel ya. Biodiesel. Jadi kita tidak hanya menggunakan biodiesel, tapi juga kita mengejar biofuel yang lain ya. Untuk kasus yang Pertamina ada green diesel atau HVO, hydrogenated vegetable oil, kemudian ada juga sustainable aviation fuel atau SAF ya. Jadi usaha kita untuk mengurangi ketergantungan pada energi ini ya, itu kita lakukan dengan memperkuat bidang-bidang tadi, baik itu di hidrokarbonnya, kita berusaha menaikkan produksi kita dengan berbagai macam teknologi, enhanced soil recovery dan seterusnya. Kemudian di renewables juga kita berusaha untuk menambah kapasitas ya. Jadi berusaha untuk menambah kapasitas geothermal, berusaha untuk menambah kapasitas solar PV dan seterusnya di Indonesia. Oke, mungkin istilah-istilah yang Bapak sebutkan tadi itu mungkin nggak semua tahu gitu. Tapi masyarakat kan mungkin kalau ngomongin energi taunya ya BBM tadi yang gitu. Nah, melangkah dari pertanyaan Bapak tadi sesuai dengan tema kita nih Pak, yaitu inovasi teknologi di bidang energi. Dan Bapak juga sebagai Senior Vice President Teknologi ya. Nah, saya ingin menanyakan nih Pak, terkait dengan Research and Technology Innovation, diharapkan ini kan bisa gitu loh membantu Pertamina dalam progres transisi energi hijau sampai net zero di 2060 nanti. Nah, tapi saat ini ya Pak, di saat yang sama Pertamina juga kan punya kewajiban gitu untuk memperbesar produksi migas Indonesia lewat beberapa inovasi, mungkin eksplorasi ladang migas baru dan inovasi teknologi dalam optimalisasi sumur non-konvensional atau unconventional drilling ya. Itu kalau saya nggak salah sebut nih Pak. Nah, terkait tadi Pak, terkait research tadi, fokus pengembangan riset yang dicari itu apakah akan lebih diarahkan ke eksplorasi atau kreasi energi baru, atau hanya akan pada optimalisasi riset energi dari hidrokarbon tadi? Ya, jadi tugas kami secara umum itu ada 4 bidang ya. Yang pertama tadi betul kita tetap berusaha untuk mengejar produksi migas karena infrastruktur kita saat ini menggunakan migas ya, BBM dan seterusnya. Jadi kami di hulu kami berusaha untuk menaikkan produksi dengan berbagai macam teknologi ya, enhanced soil recovery dan seterusnya.
termasuk sumber-sumber baru. Jadi seperti unconventional ya. Jadi Indonesia punya potensi unconventional oil dan unconventional gas yang sedang kami explore saat ini bersama partner. Kemudian di hilir itu ada PR juga untuk terus-menerus mengurangi carbon footprint dan juga untuk mengurangi emisi. Jadi saat ini produk terbesar Pertamina adalah BBM ya. Kita berusaha untuk mengurangi emisi dengan berbagai macam program. Sebagai contoh tadi program biodiesel itu salah satu program yang sangat sukses. Kemudian kita juga berusaha untuk memproduksi varian-varian lainnya tadi ya, yang mulai saya sebutkan seperti green diesel atau HVO. Kemudian kita ada program untuk bioetanol dan seterusnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga renewables. Renewables ini yang paling besar tentunya di Pertamina Group adalah geothermal ya. Kita mengembangkan teknologi-teknologi untuk bagaimana mengolah geothermal dengan entalpi energi yang lebih rendah, bagaimana memanfaatkan byproduct di operasi geothermal kita ya, dan seterusnya. Jadi kami berusaha untuk membantu bisnis geothermal di Indonesia. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah Pertamina berusaha untuk membantu pemerintah untuk memproduksi chemicals ya, bahan kimia. Nah, ini bahan kimia ini menjadi PR karena memang impor bahan kimia Indonesia saat ini cukup tinggi ya, sekitar 33 billion US dollar. Jadi kurang lebih 500 triliun rupiah saat ini kita harus mengimpor chemicals. Jadi kami berusaha untuk mengejar portofolio tadi. Di hulu kita berusaha menaikkan produksi dan juga mencari sumber-sumber baru. Di hilir kita berusaha mengurangi carbon footprint, mengurangi emisi, dan juga untuk membantu kilang-kilang kami untuk memperbaiki profitability-nya, karena industri midstream typically marginnya tipis. Kemudian berusaha meningkatkan atau menambah volume renewable energy, dan yang terakhir berusaha untuk memproduksi chemicals untuk mengurangi current account deficit dan seterusnya. Ini 4 bidang yang kami kejar gitu ya. Oke, honestly ini fokus energi ini sekarang lagi naik-naiknya. Kayaknya Pertamina lagi banyak juga ya Pak diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait energi ya. Saya mau tanya lagi nih Pak, sebagai seorang Pak Oki, pakar energi. Nah, sejatinya fokus mana yang harus lebih dieksplorasi Pak? Masih nyangkut sebenarnya sama yang tadi. Fokus mana yang harus dieksplorasi oleh Indonesia? Mengingat nih bahwa kebutuhan energi Indonesia ini kan terus naik. Bisa dibilang produksi domestik bruto kita juga harus didongkrak dari berbagai pekerjaan hilirisasi. Nah, yang paling penting juga seiring dengan ledakan populasi tadi, di Indonesia di masa depan bisa dibilang ketahanan pangan dan ketahanan energi ini kan vital itu untuk keberlangsungan negara kita. Nah, bagaimana Pak memadukan tadi antara ketahanan energi dengan ketahanan pangan? Iya, ini menarik ya. Kebetulan saya sempat bertugas juga di B20 India kemarin ya. Jadi India itu salah satu negara yang memiliki kebutuhan seperti Indonesia, more or less mengurangi ketergantungan terhadap impor dan juga bagaimana menciptakan sentra industri baru gitu ya. Nah, India itu berhasil menaikkan porsi dari energi terbarukannya, dalam hal ini bioetanol di bensin itu dari 2% menjadi 20%. Nah, ini yang terjadi sangat menarik. Jadi ketergantungan terhadap impor itu membaik, dan pada saat yang sama petani di daerah-daerah juga terbantu karena sampah biomasa yang biasanya tidak ada harganya kemudian bisa diolah menjadi bioetanol, dan kemudian bioetanol itu menjadi bagian dari bauran energinya. Jadi di Indonesia kita juga bisa memiliki program-program yang serupa. Sebagai contoh, saat ini kami sedang ada program penelitian bioetanol dari batang sorghum. Sorghum itu apa Pak? Nah, sorghum ini adalah tanaman pangan ya, yang bisa
kita budidayakan untuk mengurangi impor gandum. Nah ini kami sedang ada proyek di NTB, ini sangat menarik. Jadi bulirnya itu bisa mengurangi impor gandum ya yang sekitar 9 atau 9,5 juta ton per tahun. Kemudian daunnya bisa menjadi pakan ternak. Nanti pakan ternaknya bisa jadi sumber nutrisi untuk memperbaiki gizi masyarakat, mengatasi stunting dan seterusnya. Nah, kemudian batangnya itu bisa diperas seperti tebu. Jadi batangnya kami peras dan kita dapat gula dari situ, gula cair, dan dari situ kita bikin bioetanol. Jadi kami melihat sorghum bisa ditanam di lahan yang marginal ya, yang tidak terlalu subur. Kami coba assess ya yang di NTB saja, jika kita maksimumkan itu bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Jadi sekitar 40-50% dari bioetanol untuk E5 misalnya ya, jika kita ingin punya program etanol 5% di Indonesia, itu bisa disuplai hanya dari satu provinsi. Ini sangat menarik. Tentunya kalau misalnya ini di scale up ke level nasional akan menjadi sangat menarik. Budidaya sorghum, ketahanan pangan akan menjadi semakin baik ya. Ada bulir sorghum yang akan masuk ke pangan kita, kemudian daun dan seterusnya bisa menjadi pakan ternak, dan batangnya bisa kita gunakan sebagai sumber energi. Ini sesuatu yang cukup menarik menurut kami. Berarti dalam satu pohon itu semua bisa difungsikan ya Pak ya? Yeah. Dan ternyata kaitannya dengan energi ini tidak hanya tentang energi saja, tapi juga tadi bahkan bisa sebagai upaya penurunan angka stunting dan mencegah stunting ya jadi kita menyebutnya sebagai agricultural sustainability. Jadi ini yang sangat menarik buat Indonesia. Kita masih cukup banyak porsi dari GDP kita yang berasal dari agriculture, dari pertanian. Nah, bagaimana caranya kita bisa memadukan sektor agriculture dan sektor manufacturing ini secara bersamaan. Antara lain adalah dengan misalnya membantu petani dengan memanfaatkan sampah-sampah biomasa itu untuk menjadi bahan baku untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, memproduksi bioetanol dan seterusnya ya. Ini akan menjadi sangat menarik gitu. Jadi kita memperkuat sektor pertanian dan juga kita memperkuat sektor energi. Ya, kami doakan semoga proyeknya berhasil ya Pak, dan tentu bisa dikembangkan tadi. Jadi nggak cuma di NTB, bisa di scale up di seluruh Indonesia lah ya Pak, kalau bisa ya. Nah sebenarnya ini pun masih relate sih Pak, karena tadi kita membahas tentang bagaimana kaitannya ketahanan energi ini dengan ketahanan pangan. Tentu tidak hanya itu saja, tentu ada sektor lain juga ya Pak yang saling mendukung. Nah, kira-kira bisa diperjelas mungkin Pak bagaimana sektor energi ini mendukung sektor-sektor lainnya selain tadi yang dari pangan. Ya, jadi sebagai contoh sektor-sektor yang terkait dengan sektor energi ini adalah sektor pertanian. Seperti yang kita ketahui sejak tahun 1930-an ya, sejak di Jerman Haber and Bosch menemukan pupuk buatan. Pada saat itu memang sektor pertanian kita sangat bergantung kepada suplai gas alam. Nah, ini satu bidang yang memang menjadi sangat penting. Jadi pupuk kita, pupuk N ya, pupuk nitrogen itu memang mostly saat ini bergantung pada gas alam. Nah, selain itu kami melihat pentingnya menghasilkan pupuk organik yang lain yang tidak hanya dari gas alam. Sebagai contoh, kami sedang ada kajian untuk menghasilkan sesuatu dari sampah biomasa. Jadi sampah biomasa ini potensinya di Indonesia cukup besar, at least 20 juta ton per tahun itu sampah biomasa, dan at least setidaknya 16 juta ton itu dari tandan kosong sawit. Jadi karena Indonesia memproduksi saat ini sekitar 50 juta ton CPO ya, minyak sawit. Nah, jadi sampahnya itu pun masih bermanfaat.
Jadi kalau kita berusaha untuk mengutilize sampah biomasa itu yang tadi 16 sampai 20 juta ton per tahun, ini kita bisa olah menjadi bioetanol dan byproduct-nya itu kita menyebut sebagai vinase, itu sesungguhnya adalah pupuk organik. Jadi vinase, pupuk organik, kami juga ada kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor ya untuk menggunakan pupuk organik ini. Pupuk organik ini mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ada N-nya, nitrogennya, ada P-nya, ada K-nya. Nah, harapan kami jika kita bisa membuat bioetanol ini dari sampah biomasa, nanti bioetanolnya bisa kita blend dengan gasolin, dan pada saat yang sama si vinasenya ini kita bisa distribusikan ke petani-petani kita sebagai pupuk organik. Nah, ini akan sangat membantu dan juga bisa memperkuat ketahanan nasional kita. Karena memang saat ini pupuk buatan itu sangat bergantung kepada harga gas. Dan ketika terjadi geopolitical tension, harga gas naik, dan tentunya ini akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi petani kita. Jadi dengan kita melakukan diversifikasi di pupuk ya, antara lain dengan memproduksi vinase yang kita bisa produksi pada saat yang sama dengan memproduksi bioetanol, itu kita akan memperkuat sektor pertanian kita. Ya, jadi itu tadi bagaimana ya sektor-sektor ini saling mendukung tentunya. Menarik sekali Pak, karena yang kita tahu kan kalau masyarakat taunya masalah harga aja. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya proyeknya dan prosesnya serumit itu ya Pak. Dan banyak sekali yang menjadi kajian tentunya dari Pertamina sendiri ya, mulai dari sumber tadi. Tentu menurut saya nih Pak, sebagai masyarakat yang juga pengguna tentunya, jadi kayaknya lebih baik kita nggak usah terlalu banyak nuntut, lebih baik kita bijak menggunakan ya Pak. Itu penting juga ya. Iya. karena kalau kami ini yang awam ya taunya barang yang sudah jadi kita pakai harganya mahal ya kita nuntut gitu. Padahal dari Pertamina sendiri juga sudah sangat mengejar affordable tadi ya, keterjangkauan. Nah, menarik semua pembahasan kita hari ini, dan ini ada pertanyaan Pak, the last but not least ya Pak. Saya dari tadi agak serius nih pembahasan Bapak. Jadi sekarang saya akan menutup perbincangan kita dengan sebuah spekulasi. Jadi menurut Bapak dari semua tadi proyek, Bapak sudah menjelaskan mengenai fokus ketahanan energi, kaitannya dengan juga sektor-sektor lain. Menurut Bapak, apakah kita Indonesia ini sudah siap untuk swasembada energi? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena memang dengan adanya geopolitical tension, dengan adanya pandemi, kita belajar bahwa memang di dunia ini ada yang namanya deglobalisasi. Ini sebenarnya merujuk ke salah satu profesor di Harvard University ya. Ada kecenderungan terputusnya rantai supply dunia. Nah, ini memang kebutuhan Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, ini yang tadi yang kita mulai diskusikan ya. Jika kita memadukan sektor energi dengan sektor pertanian, itu ada bioenergi, ada bioekonomi yang kita bisa hasilkan, kita perkuat pangan kita, dan pada saat yang sama sampah biomasanya kita bisa olah menjadi sumber energi. Kemudian ada juga usaha-usaha kita untuk mensinergikan ya, atau mensinkronkan sektor lingkungan dengan sektor energi. Sebagai contoh, kami melihat ada satu jenis mangrove ya, yang itu bisa kita tanam. Mangrove itu ada sekitar 50-an ya di Indonesia. Satu jenis itu namanya Nipah Frutican. Nah, Nipah Frutican sini kita bisa tanam di pinggir pantai. Itu klorofilnya akan menangkap CO2 ya, dan pada saat yang sama getahnya itu juga menghasilkan sugary feedstock. Nah, ini sugary feedstocknya nanti bisa juga untuk bioetanol, bisa untuk
gula dan seterusnya. Jadi memang ada banyak sektor yang bisa kita sinkronkan agar bisa nanti mencapai tujuan untuk memperkuat ketahanan energi ini. Kita sudah punya success story. Salah satu success story kita adalah biodiesel ya. Saat ini kita sudah punya B35, ini 35% bio ya, bahan nabati di diesel kita, dan ini terbesar di dunia. Ini ada sekitar 12,7 juta kiloliter ya, setidaknya biodiesel di Indonesia. Nah, kami tidak berhenti di situ. Kita juga ada produk-produk lain, misalnya green diesel. Green diesel itu kita juga hasilkan dari minyak nabati, tapi lebih stabil. Jadi tidak ada oksigennya lagi, nilai kalorinya lebih tinggi, setan numbernya lebih tinggi, dan stabil terhadap oksidasi. Ini green diesel atau hydrogenated vegetable oil. Ini yang sedang kami garap dan kami targetkan pertama-tama untuk membantu teman-teman di sektor pertambangan ya. Jadi mesin-mesin, alat-alat berat itu bisa nanti harapannya menggunakan green diesel atau hydrogenated vegetable oil. Kemudian untuk stream gasolin ya, untuk mengurangi impor, kita kejar tadi bioetanol dari berbagai macam feedstock, bisa dari sampah biomasa yang berupa batang sorghum, bisa dari nipah fruticans tadi yang mangrove yang kita tanam untuk menahan abrasi di pinggir pantai. Kemudian juga bisa dari sampah biomasa, dari lignoselulose tadi, itu bioetanol. Dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah sektor transportasi udara. Ini kita ada kebutuhan aftur ya, 4-6 juta kiloliter per tahun. Kita di Indonesia dengan negara kepulauan itu kita butuh terbang ya, untuk terbang ke Bali, ke NTB dan seterusnya. Nah, yang salah satu yang kami sedang kejar adalah sustainable aviation fuels. Itu harapannya kita bisa memproduksi bioaftur atau sustainable aviation fuels dari bahan-bahan terbarukan juga, bahkan dari limbah. Ya, ini tahun ini kami berharap kami bisa mulai pilot project memproduksi sustainable aviation fuels dari minyak goreng bekas, dari used cooking oil, misalnya dari UCO. Nah, jadi harapannya dengan beberapa produk tadi kita kejar biodiesel tadi sudah cukup sukses di Indonesia, kemudian green diesel atau HVO, kemudian kita punya bioetanol untuk stream gasolin, dan juga kita punya sustainable aviation fuels. Harapannya dengan produk-produk ini kita memperkuat ketahanan energi Indonesia. Dan tidak hanya berhenti di situ, jika kita punya lebih banyak bahan baku, nanti kita bisa juga memproduksi chemicals yang lain. Kami belum mengelaborate byproducts-nya. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu yang volumenya besar, itu ada byproduct yang volumenya lebih kecil tapi harganya lebih tinggi. Itu untuk meningkatkan keekonomian dari proses-prosesnya. Berarti jawabannya siap? Ya, kita siap untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia menuju swasembada energi. Oke, siap Pak. Nah, berarti kalau nanti energinya sudah bisa, maksudnya stok energi, produksi energinya sudah bisa tercapai, tiket pesawat murah dong Pak, karena afturnya sudah bisa diproduksi sendiri. Iya, ya itu sesuatu yang menarik juga ya. Jadi kalau untuk sustainable aviation fuel ini, kita melihatnya memang ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan pertama, Indonesia negara dengan curah hujan yang cukup, dengan irradiation matahari yang cukup. Jadi kita bisa memanfaatkan minyak-minyak nabati. Kemudian nanti di fase kedua, kita juga bisa memanfaatkan sugary feedstock. Jadi kita punya starch, pati, kita punya karbohidrat, itu bisa dijadikan bioetanol. Nanti bioetanol juga bisa menjadi SAF, ada rute khusus namanya alcohol to jet. Dan nanti di masa depan ya, ketika teknologinya sudah siap, bahkan kita bisa mengolah emisi CO2. Jadi kami sebenarnya ada mentargetkan sedang bekerja sama dengan pengelola sampah di Solo misalnya. Di situ ada ketersediaan
sumber karbon emisi ya, CO dan CO2 yang kita bisa olah menjadi sumber BBM juga, menjadi bioetanol. Jadi memang semuanya butuh teknologi, butuh Inovasi. capital, butuh inovasi, butuh regulatory framework dan infrastruktur. Kita mengejarnya stage wise ya. Jadi ada tahapan-tahapannya saat ini, kemudian tahapan kedua dan juga yang memang sangat futuristik nantinya. Oke, jadi semua tahapan tadi kami harap dan kami mendoakan nih Pak, semoga dilancarkan, disukseskan, karena apapun yang Pertamina, pemerintah lakukan tentu itu untuk kemakmuran dan juga kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Jadi nggak berasa nih Pak, udah lama banget kita ngobrol, walaupun sebenarnya ini kalau kita buat beberapa sesi masih ada nih Pak. Iya. Kayak Bapak nanti kita Bahannya buat masih cukup, ya? masih cukup dan masih banyak sekali tentang energi yang perlu kita kulik lagi. Dan kami tunggu update selanjutnya dari energi ini. Semoga Pertamina sukses selalu, jaya selalu. Mungkin Bapak untuk terakhir kepada Defender di rumah. Tadi Bapak menjelaskan tentang hulu. Coba Bapak sekarang berikan pesan kepada masyarakat bagaimana penggunaan energi mungkin dan lain sebagainya supaya hulu dan hilir ini bisa klop gitu. Ya, jadi kita melihat memang human capital, human development ya, pembinaan sumber daya manusia itu sangat penting dalam membuat seluruh ekosistem ya. Harapannya tentu masyarakat semakin teredukasi ya. Sebagai contoh, ketika masyarakat sudah bisa nanti memilih sampah, kemudian sampahnya sudah terpilah-pilah gitu ya, itu juga bahan baku tuh, untuk kita semua. Bisa jadi kalau kami ada beberapa penelitian, misalnya beberapa plastik itu bisa menghasilkan nanti produk-produk tertentu dengan proses pyrolysis dan seterusnya. Kemudian dengan semakin masyarakat yang teredukasi, misalnya kita bisa mengumpulkan minyak goreng bekas. Jadi instead of minyak goreng bekas itu dibuang ke selokan, Nah, biasanya gitu tuh Pak. Ya, itu kita bisa utilize. Jadi memang kita membutuhkan edukasi, kita membutuhkan kerjasama yang sangat erat dengan masyarakat dalam recycle. Tadi saya menyebutkan recycle mulai dari minyak goreng bekas, kemudian sampah plastik, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah energy efficiency. Energy efficiency ini kita tahu resources kita terbatas dan harapannya seluruh segenap masyarakat sama-sama menghemat energi di berbagai kesempatan yang ada di lini kehidupan kita. Iya. Oke, terima kasih Bapak atas sharingnya hari ini. Defender, sampai jumpa lagi. Nanti kita mungkin akan bisa jadi kita akan buka sesi selanjutnya Pak ya. Yeah. Jadi udah di sesi Defender nih. Next session mungkin kita akan bahas lebih banyak lagi, dan untuk sesi kali ini terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Mapos dan juga tunggu playlist selanjutnya yang ada di Tandev. Pak, terakhir nih, kita udah salam nih Pak. Kita sama-sama salam Defender ya. Kita tutup perbincangan hari ini dengan salam Defender. Terima kasih Pak. Terima kasih, Selfie.